Karena memang video ini dibuat saat Gisel masih menjadi istri dari Gading Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara. Sahabat sekalian, hari ini kita memasuki program Hot News ya, yang membahas tentang isu terkini, isu terhangat yang mengguncang media, jagat media sosial. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada apa tentang Ariel, ada apa tentang Gisel, ada apa tentang Gading Martin, kita nikmati dulu. Ini produk UMKM, produk rakyat, dan saya harus katakan sejujur-jujurnya bahwa kopi ini kopi paling lembut dan paling nikmat yang pernah saya rasakan sebelum-sebelumnya. Belum pernah saya rasakan kecuali kopi lelet dari Lasem. Alhamdulillah, ini kopinya enak sekali. Teman-teman bisa langsung pesan di Kopi Lelet Madani, Kopi Lelet Lasem Madani, ada di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Bisa cek di internet, ada akun Instagramnya, dan kalian semua harus menikmati kopi ini. Kita harus tingkatkan produk UMKM kita agar dalam kondisi pandemi sulit ya, ekonomi cukup sulit, mereka bisa tumbuh dan bangkit sehingga pondasi ekonomi kita bisa kembali pulih seperti sebelumnya. Baik, kita kembali lagi ke kasus video Shure yang sempat viral lagi sebelumnya 19 detik. Kali ini sempat rame lagi, tapi ramenya kali ini ternyata kasus ini mendapat sorotan dari media dari luar. Media The Sun kalau nggak salah ya, itu menyoroti soal bagaimana sih sebenarnya undang-undang di Indonesia ini, undang-undang pornografinya kayak gimana gitu ya. Kita akan lansir dari tribunnews.com, Sabtu 2 Januari 2021, video Shure Gisel jadi sorotan media Inggris, pertanyakan undang-undang pornografi di Indonesia. Tribunnews.com, kasus video Shure yang menjerat mantan istri Gading Martin, Gisel Anastasia, masih menjadi sorotan publik. Terlebih kini Gisel Anastasia dan pemeran pria yang berinisial MYD tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Kabar ini juga menjadi sorotan media asing, salah satunya The Sun. Media Inggris ini mempertanyakan undang-undang pornografi di Indonesia yang dinilai penuh kontroversi. Seperti diberitakan sebelumnya, Gisel sempat menampik sebagai pemeran dalam video berdurasi 19 detik itu. Bahkan Gisel sama pacarnya ya, pebasket itu, sempat menyampaikan bukan jumpa pers sih, sempat ada di beberapa akun, saya juga ikuti, bahwa dia menyatakan bahwa itu benar-benar bukan dirinya. Bahkan dia bilang bahwa saya sudah punya anak, ada lekukan-lekukan dan seterusnya ya. Tapi kita lanjut dulu. Namun pada proses pemeriksaan Gisel akhirnya mengakuinya. Berdasarkan pengakuan Gisel, video Shure tersebut diambil pada tahun 2017, dibuat di hotel di Medan ya, salah satu hotel di Medan. Pelantun lagu Masih Bisa Panjang itu mengaku merekam video Shure-nya dengan MYD untuk dokumentasi pribadi. Nah, di sini sebenarnya letak diskusi antar beberapa orang ya di media bahwa dia nggak ikut menyebarkan, dia nggak ikut membagikan. Bahkan sempat disampaikan oleh Hotman bahwa handphone sempat hilang ya, walaupun data itu sudah dihapus. Tapi kita lanjut, karena ada beberapa yang unik bahwa video itu sesungguhnya udah di airdrop sama MYD ya, sudah pernah di-share ke MYD. Tak ada niatan untuk menjual atau menyebarluaskan ke dunia maya. 2 hari setelah tersebar di dunia maya, 2 orang pengacara melaporkan video Shure tersebut ke Polda Metro Jaya. Dikutip dari Warta Kota, 2 orang pengacara tersebut adalah Pitra Romadoni Nasution dan Yuda
Adi Utomo, mereka menyebut video sur tersebut harus diselidiki guna menghentikan penyebaran pornografi di media sosial. Baik Gisel maupun MYD telah mengakui bahwa mereka adalah pasangan yang terlihat dalam klip tersebut, walaupun sebelumnya tidak mengakui ya, hanya setelah dipanggil Polda akhirnya mereka mengakui. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyebut Gisel merekam sendiri adegan tersebut menggunakan ponselnya, namun ponsel tersebut hilang dan diunggah secara online oleh orang lain. Yang buat itu saudari GA sendiri. Dia merekam pakai HP-nya, papar Kombes Yusri Yunus, dikutip dari Tribun News. Jika terbukti bersalah, Gisel dan MYD justru terancam hukuman penjara 12 tahun. Gisel bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video sur itu. Ibu satu anak ini akan dijerat pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Nah, di sini sebenarnya beberapa tahun yang lalu Ariel Noah sempat dijerat dengan undang-undang yang sama. Padahal dia hanya memproduksi ya, dia tidak merekam, dia tidak menyebar, itu hanya untuk konsumsi pribadi. Ini jadi perdebatan ya. Gisel dituduh menyebarkan konten tersebut karena sempat mengirimnya kepada MYD melalui aplikasi airdrop ya. Tadi yang saya sampaikan ternyata Gisel sudah mengirimkan lewat airdrop ke MYD. Sebelumnya kasus serupa juga pernah terjadi. Nah ini nih. Sebelumnya kasus serupa juga pernah terjadi pada vokalis band Noah, Ariel. Pada saat itu Ariel mendapatkan hukuman penjara 3,5 tahun akibat video seksnya tersebar via online karena laptopnya dicuri dari rumahnya. Tidak ada bukti yang disajikan di persidangan yang menunjukkan Irham telah mempublikasikan video itu sendiri. Namun hakim menghukumnya karena lalai karena gagal mencegah distribusinya. Ariel menjalani hukuman 2 tahun penjara sebelum dibebaskan karena perilaku baik. Undang-undang tersebut ditentang keras oleh pengacara hak asasi manusia dan aktivis hak perempuan yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut sering mengkriminalisasi orang yang seharusnya dilindungi oleh negara. Nah, di sini letak kontroversinya. Video sudah diproduksi, ternyata ada sesuatu hal hilang atau tersebar, kita tidak tahu dan disebar ke publik sampai viral. Nah, apakah Gisel ini juga masuk dalam kategori karena sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik ya, oleh Polda. Nah, apapun itu kita tetap tunggu prosesnya, kita hormati prosesnya. Ada beberapa yang sekarang sedang rame karena memang video ini dibuat saat Gisel masih menjadi istri dari Gading Martin. Ini yang membuat semua publik akhirnya iba terhadap Gading mendapat support, mendapat sanjungan. Tapi di sisi yang berbeda, Gisel justru ditekan, dibully, dihabisi ya. Ya kita tahulah masyarakat kita. Tapi gampang mudah lupa juga kalau kita lihat dari kasus Ariel ya. 3,5 tahun dihukum, jalani 2 tahun, sekarang juga masih disanjung oleh publik. Jadi artinya isu itu tidak begitu ramai di awal, tetapi nanti juga akan hilang sendiri. Yang paling penting sesungguhnya adalah yang disoroti oleh teman-teman Komnas HAM atau aktivis HAM atau aktivis perempuan, bahwa Gisel tidak ikut menyebarkan. Mungkin dia menyebarkan kepada pelaku yang kedua ya, yang dinyatakan korban MYD. Tapi 2 orang ini kan pelaku ya. 2 orang ini tidak mendistribusikan ke orang lain karena ini privasi mereka, ini dibuat untuk pribadi mereka. Apapun yang terjadi itulah faktanya dan ini sudah menyebar, ini sudah ramai diperbincangkan, sempat trending topik berhari-hari, 19 detik ya. Sekarang juga ramai. Bagaimana kita harus menjaganya, kita juga harus menjaga anaknya. Masih kecil, lucu, baik ya, cantik. Kita harus sama-sama menjaga dia, perasaan dia, hati dia.
keluarganya, saudara-saudaranya atau teman kerjanya juga mengalami pukulan yang berat atas kasus ini. Semoga kasus ini bisa segera selesai dan tidak menjadi pemberitaan media asing lagi. Bagaimana kelanjutannya kita tunggu saja, apakah mendapatkan hukuman sama seperti Ariel dengan tuntutan yang sama, kita tidak tahu, kita tunggu saja prosesnya. Dan ada juga yang menyarankan bahwa Giselle harus meminta maaf ke Gading, ya itu sah-sah saja, sangat mungkin untuk dilakukan sehingga bisa menekan kekhawatiran publik, menekan emosi publik terhadap Giselle, itu sah-sah saja dan bisa juga dilakukan. Semoga berita ini bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan kita lebih menahan diri untuk tidak berkomentar terlalu jauh karena sesungguhnya proses ini sedang berjalan. Kita ikuti proses hukumnya dan kita hormati apapun keputusan dan apapun yang diputuskan oleh majelis hakim nanti ya. Baik, demikian program Hot News di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi milik publik. Maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, harus menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of voiceless. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa kopi lelat.